Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Seperti yang kita tahu, kesehatan merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap manusia. Kesehatan bukan hanya penting dimiliki oleh orang yang berusia lanjut atau orang dewasa saja. Namun, kesehatan juga merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh anak-anak, terutama dalam masa tumbuh kembang anak. Meskipun begitu, banyak masyarakat yang belum sadar akan penting hal tersebut. Dalam upaya meningkatkan kesehatan balita, kita dapat melakukan pemantauan status gizi dan tumbuh kembang balita dengan cara melakukan kunjungan rutin ke posyandu. Namun, saat ini kesadaran akan pentingnya kunjungan posyandu bagi balita sangatlah kurang. Oleh karena itu, di video ini akan membahas mengenai pentingnya kunjungan posyandu bagi balita. Sebenarnya, seberapa penting sih kunjungan rutin posyandu? Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk kegiatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Mengapa perlu ke posyandu? Posyandu diperlukan dalam memantau tumbuh kembang anak. Dan juga orang tua balita akan mendapatkan pengetahuan mengenai kesehatan dan status gizi anak. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka kematian ibu dan bayi masih terbilang cukup tinggi. Karena peran itulah, posyandu tumbuh subur. Hingga saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 268.000 posyandu dalam meningkatkan kesehatan balita. Tidak hanya seorang ibu saja yang berperan dalam memantau tumbuh kembang anak. Peran sang ayah juga penting dalam keikutsertaan guna memantau kesehatan ibu dan anak. Pelaksanaan 5 langkah kegiatan posyandu antara lain: pertama, kader mendaftarkan balita yang dibawa oleh orang tua. Kemudian, kader mengisi kartu menuju sehat yang berisikan data balita. Orang tua balita menuju meja 2 untuk menyerahkan KMS dan melakukan penimbangan pada balitanya. Mengapa balita perlu ditimbang? Balita ditimbang untuk memantau pertumbuhan anak, memantau kesehatan anak, dan mencegah terjadinya masalah gizi pada anak. Kader posyandu mencatat hasil penimbangan pada secari kertas yang diselipkan di KMS atau kartu menuju sehat. Setelah dilakukan penimbangan, keluarga balita menuju meja 3. Kemudian, kader memindahkan catatan hasil penimbangan balita dari secari kertas ke dalam KMS. Setelah itu, dikembalikan kepada orang tua balita. Langkah berikutnya, orang tua balita menuju pos selanjutnya untuk mendapatkan penyuluhan berupa pemberian ASI eksklusif, mulai dari balita berusia 0-6 bulan, hidup bersih, makanan bergizi, dan masalah kesehatan umum balita seperti demam tinggi, gondongan, cacar air, dan juga campak. Pemberian makanan tambahan atau yang biasa disebut PMT. Balita berusia 7-9 bulan mendapatkan makanan yang disaring dan tekstur makanan yang lunak atau kental. Balita berusia 10-12 bulan mendapatkan makanan yang dicincang, dipotong kecil-kecil serta diiris-iris. Dan balita yang berusia 12 bulan ke atas mendapatkan makanan yang dimasak seperti biasa. Kemudian, pemberian vitamin A, balita berusia 6-11 bulan mendapatkan kapsul biru. Sedangkan, balita berusia 12 bulan sampai 59 bulan mendapatkan kapsul merah. Penanggulangan diare dengan pemberian oralit, serta pertumbuhan anak yang harus dipantau oleh orang tua. Mulai dari usia 3 bulan, balita dengan leher yang kuat, 6 bulan balita mulai duduk, 9 bulan balita mulai berdiri, dan 12 bulan balita mulai berjalan. Yang terakhir,
Petugas kesehatan memberikan pelayanan berupa imunisasi kepada balita guna mencegah balita terkena penyakit polio, campak, TBC, difteri, pertusis atau batuk rejan, tetanus, dan hepatitis B. Tujuan utama Posyandu adalah menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. Siapa saja sasaran dari Posyandu? Yang pertama, bayi dan balita. Yang kedua, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu nifas. Ketiga, pasangan usia subur. Yang keempat, bayi dan balita mendapatkan imunisasi. Kelima, pemberian oralit untuk anak diare. Yang keenam, penyuluhan kesehatan. Dan yang ketujuh, pelayanan KB. Adapun manfaat Posyandu bagi masyarakat yaitu pemantauan status gizi bayi balita, mendapatkan vitamin A untuk bayi dan balita, lalu mendapatkan tablet tambah darah untuk ibu hamil. Dampak apabila tidak rutin ke Posyandu, yang pertama, pertumbuhan bayi dan balita tidak terpantau sehingga beresiko terkena masalah gizi seperti berat badan kurang, wasting, atau bahkan stunting. Yang kedua, bayi dan balita tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap dan tepat waktu. Yang ketiga, ibu hamil tidak mendapatkan informasi dan juga pelayanan secara maksimal. Yang keempat, kurangnya informasi terkait kesehatan untuk bayi, balita, ibu hamil, dan ibu nifas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo rutin ke Posyandu. Ibu sehat, anak cerdas, keluarga sejahtera.